BKPSDM. Untuk riwayat kerjanya nanti akan diupload beberapa berkas. Baik Bapak Ibu, silakan masuk atau login ke website daftar pendataan non-ASN bkn.go.id. Nanti di sini ada tampilan portal website ya yang mengharuskan Bapak Ibu login yang sudah didaftarkan pada video sebelumnya atau sudah diregistrasi dengan nomor NIK dan username Bapak Ibu masing-masing. Untuk melanjutkan ke ini, Bapak Ibu harus masukkan NIK. Kebetulan saya sudah menyimpannya di akun ini atau di laptop ini. Kemudian Bapak Ibu langsung masuk. Nah, di sini saya sudah sampai ke tahap riwayat pekerjaan. Jadi untuk yang riwayat pekerjaan ini lanjutan dari video sebelumnya yang saya sharing, tapi dengan akun yang berbeda ya, masih satu instansi. Jadi maksud dari riwayat pekerjaan ini, untuk nomor SK ini Bapak Ibu upload per tahun, SK per tahun ya, atau SK kepegawaian per tahun. Tanggal SK ini diisi dari titi mangsa SK. Kemudian tanggal awal kerja ini Bapak Ibu isi TMT ya, terhitung mulai Bapak Ibu kerja di situ. Jadi antara tanggal SK sama TMT itu kadang berbeda ya. Jadi harus disesuaikan dengan SK. Kemudian tanggal akhir kerja. Nah, tanggal akhir kerja ini Bapak Ibu, misalnya pada tahun 2021 itu Bapak Ibu isikan tanggal akhir kerjanya di bulan 12. Kalau tanggal awal kerja itu kan Bapak Ibu masuk atau menerima SK awal tahun. Nah, untuk yang akhir kerja itu masukkan di akhir tahun atau bulan 12. Kemudian jabatan. Bapak Ibu di instansi tersebut menjabat sebagai apa? Apakah tenaga administrasi ataukah guru ataukah nakes? Ini bisa. Untuk mekanismenya sama antara instansi pendidikan dan non pendidikan. Kemudian unit kerja. Bapak Ibu untuk unit kerja sesuaikan yang ada di instansi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya SMP Negeri 1 Cirebon misalkan. Nah, jangan tulis langsung SMP Negeri 1 Cirebon, tapi harus sesuaikan dengan stempel ya. Stempel Bapak Ibu atau kop surat. Kop surat kan biasanya ada nama instansi, sesuaikan dengan juknis yang ada di kop surat atau di stempel. Jadi jangan asal nulis SMP Negeri 1 Cirebon misalnya, jangan. Jadi barangkali ada UPTD-nya atau barangkali ada satuan kerjanya, nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan juknis atau yang ada di stempel ya, sesuai instansi, nama instansinya. Kemudian untuk pendidikan ini sesuaikan pada ijazah terakhir Bapak Ibu. Seperti yang saya sharing pada video sebelumnya, itu kan ada upload ijazah terakhir. Nah, Bapak Ibu itu ijazah terakhirnya itu S1 apa? Jadi kalau kan ada S1 yang murni atau S1 yang biologi dan ada S1 pendidikan biologi. Itu nanti sesuaikan dengan ijazah, bukan menyesuaikan dengan jabatan yang sekarang dipimpin, tapi harus menyesuaikan ijazah ini untuk pendidikan. Kemudian untuk pengangkatan diangkat oleh siapa? Jadi untuk memastikannya Bapak Ibu lihat di tanda tangan yang ada di SK. Itu Bapak Ibu diangkat oleh siapa? Apakah oleh kepala instansi atau kepala dinas atau misalnya kepala BKPSDM atau misalnya kepala yayasan atau kepala sekolah, nanti bisa dilihat di tanda tangan SK. Kemudian di sini ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran itu dalam 1 tahun ini kan kita fokus ke kolom 1 ya. Kolom 1 itu 2021. Kenapa 2021 ini? Karena batas dari pendataan ini masa kerjanya 2021. Kalau lebih dari 2021 itu tidak terhitung masa kerjanya. Misalnya sudah menerima SK 2022. Nah, SK 2022 itu dalam pendataan ini tidak terhitung ya, karena memang maksimalnya itu 2021. Nah, untuk bukti pembayaran ini Bapak Ibu dalam 1 tahun ada 12 bulan, Januari sampai Desember.
Nah, Bapak Ibu, untuk bukti pembayaran kalau Bapak Ibu menerima honor atau menerima gaji, silakan di disatukan gitu filenya dalam bentuk PDF. Dari Januari, Februari sampai Desember disatukan bukti pembayaran SPJ honor yang seperti itu. Nah, ini dalam 1 tahun 2021 yang sudah dilegalisir eh, oleh kepala instansi. Kemudian SK. SK ini khusus untuk SK yang 1 tahun, bukan SK dari awal kerja sampai 2021, bukan. Ini pemahamannya SK 1 tahun. Jadi pada kolom ini khusus 1 tahun. Jadi silakan untuk yang 1 tahun eh, di convert ya, atau dijadikan file PDF yang asli ya, SK yang asli. Kalau SK yang asli hilang, bisa dilegalisir dengan stempel basah, kemudian dijadikan file PDF. Nah, jika Bapak Ibu di sini ada yang salah, silakan bisa diubah di menu aksi. Nah, itu sebagai gambaran ya. Jadi kita menghitungnya dari 2021 ke bawah, 2020, kemudian 2019. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu pahami dari 2020 turun lagi ke 2019. Biasanya di sini itu ada 5 kolom ya. Jadi ada 5 tahun terakhir dari SK yang Bapak Ibu miliki dari semenjak 2021, 2020, 2019. Nanti kita praktekkan untuk mengupload riwayat pekerjaan yang sesuai juknis atau sesuai anjuran dari BKN atau BKPSDM. Kita langsung praktek tambahkan riwayat pekerjaan. Di sini Bapak Ibu diharuskan untuk menginput beberapa kolom seperti yang saya jelaskan gambaran tadi. Ini kolom ketiga atau kolom yang nanti diisi pada SK 2019. Di sini Bapak Ibu harus menyiapkan file SPJ honor yang selama 1 tahun 2019 ini, kemudian menyiapkan SK asli pada 1 tahun atau 2019-nya aja. Jadi nanti kita coba samakan, kita lihat pada SK 2019 karena kita kolomnya 2019 atau kolom ketiga ya. Kita lihat di sini. Tunggu sebentar. Nah, kita kecilin. Nah, di sini Bapak Ibu sudah gambaran ini salah satu SK pada tahun 2019. Nanti Bapak Ibu disarankan untuk memasukkan nomor SK. Nomor SK di sini bisa dilihat di bagian bawah kop surat itu ada nomor. Nah, silahkan Bapak Ibu tulis nomor SK-nya. Di sini 800 sesuai. Jadi ada garis miring, ada titik, silahkan ditulis termasuk huruf kapital, huruf kecil, itu disesuaikan dengan nomor SK. Jangan sampai salah ya, kalau sudah ke tahap pencetakan data resume atau berkas yang sudah resume itu nanti nggak bisa diedit. Jadi untuk ketelitian di sini harus benar-benar. Kemudian kalau sudah input nomor SK, Bapak Ibu kita lihat lagi SK ya, kita pastikan ini benar-benar sesuai dengan apa yang ada di nomor SK. Nah, jika sudah sama, Bapak Ibu silakan memasukkan tanggal SK. Tanggal SK ini seperti yang saya jelaskan, yaitu titi mangsa. Titi mangsa itu letaknya di bawah, di bagian bawah pojok kanan biasanya ada titi mangsa dekat dengan tanda tangan kepala instansi. Nah, untuk titi mangsanya itu 2 Januari 2019 karena dikeluarkan pada 2019. 2 Januari kita inputkan dari tahun dulu, tahun, kemudian bulan Januari dan tanggal. Nah, 2 Januari 2019 apakah sesuai dengan SK? Titik mangsanya 2 Januari 2019. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke kolom berikutnya yaitu tanggal mulai kerja atau TMT. TMT ini bisa jadi sama dengan tanggal SK atau bisa berbeda. Yang jelas untuk yang TMT ini setelah minimal itu sesuai dengan tanggal SK. Atau bisa jadi sesudah tanggal terbitnya SK. Itu mulai TMT. Kalau misalnya sebelum SK terbit tanggalnya atau misalnya 1 Januari 2019 itu TMT-nya tidak valid ya, atau tidak sesuai dengan aturan karena sudah belum terbit SK tapi sudah mulai kerja, itu berarti salah atau invalid. Nah, langsung aja untuk tanggal mulai kerja atau TMT bahasanya terhitung mulai tanggal
silakan Bapak Ibu sesuaikan di TNT. Kalau di suatu sekolah itu biasanya ada TNT ya, terhitung mulai tanggal TNT. Ini silakan Bapak Ibu lihat sama ya dengan PT Mangsa, yaitu 2 Januari 2019. 2 Januari 2019. Kita inputkan dari tahun dulu, kemudian bulan dan tanggal. Nah, di sini 2019 awal tahun menerima SK dan tanggal berakhir kerja. Tanggal berakhir kerja itu Bapak Ibu silakan masukkan pada akhir tahun. Kita masuk ke 2019 bulan Desember. Yang paling akhir ini tanggal berapa? Tanggal 31 Desember. Nah, Bapak Ibu klik sini. Nah, ini bukan ngarang ya, jadi ini sesuai apa yang disampaikan oleh BKPSDM untuk input. Untuk inputnya itu harus per tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun SK mulai 2019, maka akhir kerja atau PST ya dalam bahasa kepegawaian PST itu akhir tahunnya, diinput akhir tahunnya, meski tidak ada SK PST-nya, karena memang kita adalah honor gitu. Kalau yang bukan honor atau sudah PNS itu biasanya tanggal akhirnya itu akan dibuktikan dengan bentuk berkas. Tapi kalau kita honor itu tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan di sini akhir tahun 2019. Kemudian untuk instansi penempatan ini sudah otomatis diisi oleh BKPSDM, jadi tidak bisa diedit. Ini biasanya langsung ke Pemda, pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian untuk unit kerja penempatan ini Bapak Ibu silahkan sesuaikan yang saya bilang tadi di stempelnya itu ada instansi apa nih. Nah, di sini untuk yang SK terbaru ya, ini untuk unit kerjanya instansi yang Bapak Ibu sedang bekerja itu apa. Silakan sesuaikan dengan nama instansi. Kemudian jabatan. Di sini jabatan Bapak Ibu di SK sebagai apa? Tenaga administrasi atau guru, atau misalnya di non pendidikan ada nakes, ada bidan, ada dokter dan lainnya misalnya ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan untuk jabatan di sini, karena ini adalah instansi pendidikan, kebetulan ini guru IPA. Kemudian untuk pendidikan di sini Bapak Ibu pendidikannya sesuai ijazah, jadi nanti otomatis akan muncul contohnya kita S1. Nah, nanti secara otomatis akan muncul S1 TI, BK, IE, A4 dan lain-lain. Sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu pendidikan biologi, karena memang ijazahnya itu pendidikan biologi. Nah, di sini sudah muncul semua, tinggal Bapak Ibu klik pendidikan biologi. Kemudian jabatan penandatangan SK. Jabatan penandatangan SK itu Bapak Ibu ditandatangani oleh siapa? Ketua yayasan misalnya, atau kepala dinas, atau kepala sekolah. Nah, silakan ditulis di sini. Kebetulan untuk sekolah adalah sekolah negeri ya, itu kepala sekolah. Kemudian untuk jenis jabatan penandatangan kita ketikkan kepala sekolah, karena jabatannya itu kepala sekolah. Kalau PLT misalnya itu bisa siapa nih, misalnya yang sekolahnya PLT itu yang tanda tangan biasanya bukan kepala sekolah, bisa jadi wakasek kurikulum. Nah, di sini bisa dicari wakasek kurikulum, wakil sekolah, wakil kepala sekolah bahasanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan jenis pembayaran. Jenis pembayaran itu kalau untuk sekolah itu APBD ya, bukan dari APBN. Meski honor itu dari operasional atau dari dana BOS, tapi untuk SPJ-nya itu berdasarkan barang dan jasa. Nah, di sini barang dan jasa juga ada pengadaan barang dan jasa. Namun di sini yang lebih relevan atau anjuran dari PKPSDM wilayah kami bekerja itu disarankan untuk APBD, karena di sini ada tunjangan dari Pemda juga. Itu namanya tunjangan seperti tunjangan daerah ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menguatkan itu ada anggaran APBD.
Jadi yang menerima tunjangan silakan, atau yang masih honor ini APBD, disarankan APBD untuk menguatkan saja, menguatkan kalau Bapak Ibu itu sudah menerima APBN, menerima tunjangan daerah. Tapi kalau belum menerima tunjangan daerah, bisa saja yang honor itu pengadaan barang dan jasa itu dari dana BOS. Nah, kalau sudah semua sesuai SK, Bapak Ibu simpan. Nah, di sini sudah sama seperti yang tahun sebelumnya, tahun 2020 dan 2021. Nomor SK-nya sudah sesuai dengan apa yang ada di SK di tahun 2019. Nah, untuk melampirkannya, Bapak Ibu itu klik unggah bukti pembayaran, klik unggah. Nah, seperti tadi ya, 2019 itu kurang dari 1 MB kapasitasnya file PDF. Silakan yang sudah memenuhi kurang dari 1 MB bisa langsung upload. Tapi kalau yang melebihi 1 MB itu disarankan untuk kompres dulu, untuk dipres, bisa lewat online atau yang manual. Nah, di sini kita tinggal masukkan upload, tunggu beberapa saat sampai muncul tombol lihat yang warna. Nah, di sini sudah muncul. Nanti kita cek apakah sudah benar dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Kita cek satu persatu untuk memastikan. Jadi ini jangan salah upload, karena memang data ini jadi rujukan Bapak Ibu untuk karir Bapak Ibu di suatu instansi ya. Nah, ini sudah 12 bulan atau sudah sampai Desember, sudah lengkap. Tinggal Bapak Ibu upload atau lampirkan SK di tahun 2019. Klik unggah SK 2019, klik kemudian open. Nah, kita lihat ini sudah tampil, sudah muncul tombol. Kemudian Bapak Ibu periksa apakah sesuai 2019. Kalau sudah sesuai, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi ya, sudah memenuhi atau sudah sesuai juknis apa yang disarankan oleh BKPSDM dan BKN. Jadi jangan diupload sekaligus, karena fungsi dari riwayat pekerjaan ini itu fungsinya buat per tahun, bukan buat di global. Jadi nanti kalau pengalaman saya upload pada akun sebelumnya, akun pegawai sebelumnya itu ada 5 kolom. Jadi diisinya itu SK 2021, SK 2020, SK 2019, SK 2018, dan SK 2017. Nah, seperti itu ya. Ada 5 kolom. Misalnya masa kerjanya itu sedikit, misalnya ada 2 tahun. Ya silakan Bapak Ibu upload dimulai dari misalnya 2021. Kemudian 2020, 2 tahun. Jadi masa kerjanya itu dihitung nggak maksimal 2021. Intinya 2022 itu tidak terhitung untuk pendataan ini. Jadi 2021 dan 2020 yang masa kerjanya. Jadi nggak mesti semuanya diinput 5 kolom kemudian asal-asalan upload data agar bisa ini gitu. Nanti ini bahaya. Nah, untuk yang sudah, mungkin saya harus melengkapi dulu untuk lebih efektif durasinya. Saya akan cekik dulu. Jika Bapak Ibu sudah mengisikan semua untuk riwayat pekerjaan, ini kan ada 5 kolom ya, 2021, 2020, jadi terhitung ke bawah, dari 2021 ke bawah SK-nya sampai 2017. Nah, kalau sudah diupload semua dan sudah diperiksa satu persatu, jika sudah yakin, Bapak Ibu langsung ke selanjutnya. Di sini tahap akhir dari pembuatan akun pendataan ASN. Di sini sudah sampai ke resume. Untuk yang apa ya, jadi yang data resume ini data yang sudah diinputkan Bapak Ibu sesuai identitas yang ada di KK dan KTP, kemudian yang ijazah juga dan SK juga. Di sini kita lihat kalau Bapak Ibu sudah fix, jadi Bapak Ibu langsung centang periksa, artinya centang ini Bapak Ibu sudah memverifikasi atau sudah benar ya, tanpa ada masalah. Kemudian kakaknya, nomor kakak, nama, tanggal lahir sesuai KTP. Untuk data ini saya sensor karena memang data pribadi ya,
Jadi mohon maaf yang jelas untuk mekanisme secara umumnya gambarannya seperti tadi, sesuai juknis atau sesuai anjuran dari BKPSDM dan BKN. Untuk inputan non ASN silakan Bapak Ibu centang, jangan sampai salah. Nah, untuk memastikan silakan Bapak Ibu lihat di sini tiap-tiap tahunnya 2021 12 bulan, kemudian SK-nya ini sengaja saya sensor karena ini bagian dari privasi pegawai tersebut. Ini 2020, kemudian SK-nya tadi SPJ, sekarang SK. Ini harus teliti ya, karena kalau ke tahap resume kemudian dicentang semua, nanti Bapak Ibu tidak bisa edit berkas tersebut, artinya sudah terkunci secara otomatis untuk dikirim ke BKN, server BKN. Sama gambaran pembuatan akun ini sama dengan pembuatan akun SSA-SCN. Periksa satu persatu, kalau ada yang salah Bapak Ibu bisa mengeditnya. Oke. Kalau sudah benar semua, sudah merasa yakin, silakan Bapak Ibu scroll lagi ke bawah. Di sini petunjuk untuk mengenai resume ada 4 poin yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian Bapak Ibu centang kotak di samping. Nah, di sini Bapak Ibu pahami petunjuknya. Kemudian ini seperti apa ya, dia seperti akhir dari proses pendataan, kayak pernyataan secara online. Nah, kalau sudah yakin Bapak Ibu klik akhir proses, kemudian iya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dikunci dan tidak bisa diedit. Kemudian Bapak Ibu silakan cetak kartu pendataan, cetak kartu informasi, dan cetak kartu pendataan tenaga non ASN. Kita simpan dulu filenya, kemudian cetak kartu pendataan tenaga non ASN, kita simpan. Jadi semuanya dari tahap pembuatan akun sampai dengan resume itu ada 3 file yang Bapak Ibu nantinya dicetak dan harus disimpan dengan baik-baik, karena memang pendataan ini untuk sebagai acuan pemetaan dari BKN khususnya untuk tenaga honorer. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.